Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Larsati dengan NIM 1930106016 akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses bertahap, proses meleburnya sel sperma dengan sel telur yang masing-masing punya kromosom N. Sel telur membawa cadangan makanan, materi genetik, sel sperma membawa materi genetik dan motil. Macam fertilisasi: internal di bagian anterior ovidu, eksternal alami di air atau ikan kata. Proses fertilisasi. Ada 4 tahap fertilisasi, yaitu penetrasi sperma ke dalam ovum, penyelesaian periode pemasakan telur, peleburan bronkiolus gamet jantan dan betina, amfiksi kromosom paternal dan maternal. Jenis-jenis fertilisasi. 1. Fertilisasi eksternal. Gamet dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. 2. Fertilisasi internal. Sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan sperma lebih lanjut. Proses penetrasi ovum yang terdiri dari 3 tahap, yaitu fase penetrasi corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan ovum paling luar dan paling tebal. Bentuknya tampak seperti tonjolan-tonjolan menjuntai yang mampu menghalangi pergerakan sperma, bahkan mampu membentuk sperma tergencet. Alhasil, banyak sperma yang mati. 2. Fase penetrasi. Zona pelusida. Zona pelusida lapisan pelindung ovum bagian tengah yang tebal. 3. Penyatuan membran sel oosit dan sperma membran vitelin. Lapisan transparan di bagian dalam ovum. Struktur ovum. 1. Zona pelucida. Zona pelucida adalah selubung glikoprotein yang memudahkan spermatozoa mengadakan pengikatan dan reaksi akrosom. Dapat dikatakan zona pelucida merupakan lapisan kedua setelah corona radiata. Reaksi akrosom ini diperantarai oleh ligan ZP3, yaitu suatu protein zona pelucida yang berfungsi sebagai reseptor sperma. 2. Reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pelusida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada akrosom oosit atau ovum akan mencapai tuba 1 jam lebih setelah diovulasikan. 3. Pelepasan enzim akrosom atau akrosin akan memudahkan sperma menembus zona pelusida. Permeabilitas sperma ini akan berubah ketika spermatozoa berkontak dengan permukaan oosit. Kontak ini akan memacu oosit mensekresikan enzim lisosom yang akan mengubah sifat zona pelucida untuk mencegah penetrasi sperma dan mengaktifkan tempat-tempat reseptor spesifik untuk sperma lain di permukaan ini. Dapat dikatakan, saat satu sperma telah menembus zona pelucida, ovum akan mengondisikan agar tak ada sperma lain yang masuk. Pemasakan ovum. 1. AC praovulasi. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel de Graaff dengan ovum di dalamnya. 2. Fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini memandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Amfiksi kromosom. Setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya.
Kelainan fertilisasi. Azigot haploid, suatu perkembangan yang tidak sempurna di mana hanya salah satu dari sel gamet yang berperan dalam perkembangan berikutnya. Perkembangannya lebih lanjut dari embrio haploid akan terhenti karena kegagalan implantasi. 1. Androgenesis atau jantan, keadaan di mana terjadi fertilisasi tetapi hanya pronukleus jantan yang berperan pada proses perkembangan selanjutnya tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus betina. Oleh karena itu, embrio yang dihasilkan hanya memiliki unsur genetika tetua jantan atau embrio jantan haploid. 2. Ginogenesis. Kejadian fertilisasi di mana embrio yang terbentuk hanya dari pronukleus betina tanpa diikuti oleh perkembangan pronukleus jantan. Embrio yang dihasilkan dari keadaan tersebut hanya memiliki unsur genetik dari induk betina atau embrio betina haploid. Zigot polyploidy. Keadaan di mana jumlah kromosom embrio hasil fertilisasi berjumlah 3N atau triploid, 4N atau tetraploid atau lebih. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kejadiannya satu kejadian polispermia di mana satu sel telur dibuahi oleh 2 atau lebih spermatozoa. 2. Kejadian karyokinesis atau proses pembelahan inti sel tanpa disertai sitokinesis, proses pemisahan sitoplasma, sehingga sel telur memiliki inti lebih dari satu. C. Embrio partenogenesis. Perkembangan embrio yang berbentuk tanpa peran sedikit pun dari spermatozoa, di mana oosit dapat berkembang karena aktivasi selain daripada spermatozoa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.